Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Jemaat, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 291, bait ke-1 dan ke-3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia memelihara jemaatnya dengan kasih setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati, menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama dalam perayaan Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian
dalam persekutuan dengannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 353 bait ke-1. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 170 bait 3, Kepala yang Berdarah. Sangat
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Kita perhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menghayati perjamuan terakhir yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya melalui tayangan video ini. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan? Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 177 bait yang pertama, Golgota, tempat Tuhanku disalib. Golgota, tempat Tuhanku disalib dan dicela.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama menghayati pembasuhan kaki. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jemaat Tuhan, di bawah bayang-bayang maut adalah saat kasih Allah tidak dapat dipadamkan dan gemilang terang. Saat menjelang kematian, justru saat Yesus Kristus dimuliakan, sehingga Ia merendahkan diri sedalam-dalamnya melalui pembasuhan kaki dalam perayaan Kamis Putih. Kita dipanggil untuk mendapat bagian dalam persekutuan kasih Allah melalui hidup rendah hati dan melayani. Maukah kita menerima panggilannya? Kita akan bersama-sama menghayati pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui tayangan video ini. Saat ini 1 hari sebelum Hari Raya Paskah. Yesus tahu waktunya sudah datang di mana Ia harus meninggalkan dunia ini dan kembali pada Bapanya. Ia selalu mengasihi orang-orang yang menjadi miliknya di dunia dan mengasihi mereka sampai akhir. Yesus dan murid-muridnya sedang makan malam. Iblis sudah dimasukkan dalam hati Yudas, putra Simon Iskariot. Tugasnya untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu Bapa sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya. Ia tahu bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka Ia bangkit berdiri, melepaskan jubahnya, dan mengikatkan handuk pada pinggangnya. Lalu Ia menuang air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya dan mengeringkannya dengan handuk di pinggangnya. Sampailah Ia pada Simon Petrus. Apakah engkau akan membasuh kakiku, Tuhan? Sekarang kamu tidak mengerti yang kulakukan, tapi nanti kamu akan mengerti. Tidak, jangan pernah Tuhan membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuhmu, kamu tidak lagi menjadi muridku. Tuhan, kalau begitu jangan hanya membasuh kakiku. Basuhlah tanganku dan juga kepalaku. Yang sudah mandi sudah bersih seluruhnya dan tidak perlu dibersihkan lagi, kecuali kakinya. Semua sudah bersih. Kecuali satu. Yesus sudah tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Itu sebabnya Ia berkata, "Kalian semua sudah bersih, kecuali satu." Setelah Yesus membasuh kaki mereka, Ia segera mengenakan jubahnya lagi
dan kembali ke tempatnya semula di meja. Mengertikah kalian yang baru saja kulakukan? Kalian memanggilku guru dan Tuhan. Dan panggilan itu sudah benar, sebab aku memang demikian. Jika aku sebagai guru dan Tuhan membasuh kaki kalian, maka kalian wajib juga saling membasuh. Aku memberi teladan kepada kalian, supaya kalian melakukan yang sudah kulakukan. Aku berkata yang sesungguhnya, seorang hamba tidak lebih besar dari tuannya, dan utusan tidak lebih besar dari yang mengutusnya. Karena kalian sudah mengetahuinya, kalian akan merasa bahagia jika kalian melakukannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama menyatukan hati, menghampiri tahta Tuhan yang kudus dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Tuhan Allah yang boleh kami kenal dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama dengan umat tebusan-Mu, malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu, seraya mengucapkan puji dan syukur atas kasih, kemurahan, kebaikan, perlindungan dan penjagaan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami boleh bersama-sama menghayati ibadah Kamis Putih dalam terang dan pimpinan Tuhan. Meskipun kami tidak bisa berjumpa secara tatap muka, namun kami bisa melakukan perjumpaan melalui virtual. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Tuhan turut campur tangan dalam ibadah virtual, ibadah Kamis Putih malam ini. Tuhan, kami akan menghayati akan saat-saat terakhir penderitaan, kesengsaraan dan kematian-Mu. Oleh karena itu, mampukan kami semua untuk merenungkan, menghayati, bahkan menyimpan di dalam hati dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Agar kami boleh belajar menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama-sama dengan kami melakukan ibadah Kamis Putih ini. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Mendengar apa yang menjadi keberadaan saudara-saudara kami. Kepada mereka yang saat ini sedang sakit, biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka, menghibur, menguatkan, bahkan berkenan menjamah dengan kuat kuasa tangan-Mu, agar saudara-saudara kami ini boleh mendapatkan penyembuhan dan pemulihan yang datang dari Engkau. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa memberkati berbagai cara dan tindakan-tindakan medis yang menjadi sarana bagi kami untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang senantiasa hadir, menolong, menyembuhkan dan memulihkan saudara-saudara kami, agar ketika sakit penyakit itu datang, kami semua tidak kehilangan harapan, bahkan putus asa, tetapi kami meyakini bahwa kuat kuasa-Mu akan mengalahkan segala sakit penyakit kami. Oleh terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memelihara dan merawat saudara-saudara kami. Kami juga ingat akan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, secara khusus di GKJ Patalan ini. Kepada anak-anak kami yang masih kecil, yang masih dalam pertumbuhan, yang masih dalam belajar sekolah,
Kiranya Engkau sendiri yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan kepandaian agar mereka dapat menggunakan waktu-waktu ini di masa pandemi ini dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu, mempersiapkan masa depannya penuh dengan pengharapan dan iman bersama-sama dengan Engkau. Kami juga berdoa kepada setiap orang tua yang Kau percayakan untuk mendidik, bahkan untuk mencukupi segala kebutuhan dalam pekerjaannya, dalam berbagai macam usahanya. Kiranya Engkau sendiri yang memberkati agar setiap pribadi jemaat-Mu ini, khususnya warga gereja Kristen Jawa Patalan, boleh senantiasa Engkau mudahkan rezeki, Engkau berkati dengan segala kemampuan, berusaha dan mendapatkan apa yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan juga untuk menyatakan rasa syukurnya kepada sesama. Dan biarlah keluarga-keluarga Kristen ini Engkau bangun seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga menyerahkan gereja-Mu, dimanapun gereja-Mu ada. Biarlah Engkau sendiri yang senantiasa memberkati secara khusus gereja-Mu yang ada di GKJ Patalan ini. Engkau mampukan majelis gereja, komisi-komisi, bahkan setiap warga gereja yang Engkau pilih, Engkau pakai untuk memelihara iman dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Begitu juga untuk menyatakan kesaksian akan kebaikan dan kemurahan-Mu kepada setiap orang. Mampukan gereja-Mu ini ambil bagian dalam setiap pergumulan jemaat. Begitu juga pergumulan saudara-saudara kami yang lain. Agar damai sejahtera-Mu boleh terwujud dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir turut campur tangan, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kebahagiaan bagi bangsa dan negara kami. Agar para pemimpin bangsa kami, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah, biarlah Engkau sendiri yang berikan kebijaksanaan, kemampuan dan hikmat agar boleh melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih di masa pandemi ini, biarlah kami bersama-sama bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang terus berlangsung di bumi pertiwi ini. Mampukan bangsa dan negara kami ini mengatasi persoalan ini dengan arif dan bijaksana, sehingga keselamatan boleh berpihak pada kami semua dan juga boleh membebaskan dari belenggu pandemi ini. Begitu juga bencana-bencana yang terjadi di berbagai tempat. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang bertindak melalui orang-orang yang Kau pilih untuk menyatakan pertolongan-Mu, kebaikan-Mu kepada setiap korban bencana. Sehingga mereka pun tidak putus asa, tetapi meyakini akan kehadiran-Mu, pertolongan-Mu di tengah-tengah bencana yang terjadi. Begitu juga di dalam pergumulan menata kehidupan bangsa dan negara, baik itu dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, bahkan spiritual. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir, turut campur tangan, agar bangsa dan negara kami ini boleh merasakan damai, aman, dan tentram untuk kami menyatakan kehidupan di bumi pertiwi ini. Jauhkan dari pertikaian, jauhkan dari kekerasan, jauhkan dari intoleransi, bahkan berbagai macam ancaman yang hendak menghancurkan bangsa dan negara kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, agar keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan boleh kami rasakan. Masih banyak
pergumulan dan permohonan yang hendak kami nyatakan dalam doa syukur dan syafaat kami. Namun karena kebodohan kami tidak mampu mengungkapkan satu persatu. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan doa-doa kami, agar sungguh Tuhan, betapapun tidak kami nyatakan, tetapi kemurahan dan belas kasihan-Mu nyata. Engkau akan memberikan setiap kebutuhan umat-Mu dengan kasih dan kemurahan-Mu. Namun Tuhan, jika di dalam kami bersama-sama berdoa, terselip dosa dan kesalahan, kami mohon ampun kepadamu. Karena seluruh doa ini kami panjatkan beralaskan putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Raja Gereja. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan mengaturkan persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Mazmur 118 ayat 15b sampai 17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam persembahan ini diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang Jemaat diharap bangkit berdiri kita untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Pada hari ini kami datang menghadap lagi, kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan penyertaan-Mu.
pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Kau terima dan Kau sucikan, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan jemaat-Mu di GKJ Patalan. Semua itu hanya kemuliaan nama-Mu saja yang akan dipermuliakan. Kami berdoa bagi saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kau berikan kemampuan dan kebijaksanaan sehingga persembahan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Kiranya Kau letakkan hati dan pikiran kami sehingga kami bisa menerima dengan baik dan benar dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami berdoa untuk Pendeta Juniawan Santoso yang Kau pakai menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau berikan kesehatan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dari awal sampai akhir ibadah ini hanya kami serahkan atas kuasa tangan-Mu saja. Apabila dalam kami mengucap syukur dan doa banyak kesalahan, kami mohon ampun. Doa ini hanya kami serahkan atas nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 yang demikian. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu?"
Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Jemaat Tuhan, sebelum kita bersama-sama merefleksikan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama mendengarkan paduan suara Genama Nafiri dengan pujian Via Dolorosa. Cantare Roma,
Jemaat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Shalom. Refleksi Kamis Putih mengambil tema kerendahan hati, kemuliaan kasih. Dalam ibadah Kamis Putih ini, kita diajak untuk menghayati peristiwa saat-saat terakhir menjelang kesengsaraan dan kematian Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika kita mendapat kesempatan yang terakhir untuk hidup di dunia, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu ada banyak jawaban. Ada yang ingin menikmati makanan dan minuman kesukaannya sampai puas. Ada pula yang ingin berkeliling dunia. Atau ada yang ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Dan masih banyak lagi keinginan-keinginan yang hendak dinyatakan menjelang akhir hidupnya. Akan tetapi, jika kita perhatikan dari sekian banyak keinginan yang dilakukan oleh seseorang menjelang akhir hidupnya di dunia, semua menunjukkan keinginan untuk memuaskan keinginannya sendiri, tertuju pada dirinya sendiri. Mungkin hal itu dianggap wajar, mengingat kematian menjadi akhir dari kehidupan di dunia ini. Dengan kematian berarti hidup akan berakhir. Hidup tidak akan kembali lagi. Tidak ada lanjutannya lagi. Segala kesempatan sudah berakhir. Semuanya sudah berhenti. Kematian ibarat sebuah kegelapan. Kita serba tidak tahu dalam kegelapan. Kita tidak tahu arah yang benar. Kita tidak dapat melakukan segala sesuatu dengan benar di dalam kegelapan. Kita hidup dalam ketidakpastian. Itulah kesamaan makna kegelapan dan kematian, yaitu realitas kehidupan tanpa Allah. Kondisi kegelapan hidup manusia adalah kondisi manusia tanpa Allah. Bayang-bayang kematian selalu menghantui setiap manusia. Ia dikuasai rasa takut, rasa tidak berdaya, dan tidak dapat melakukan yang benar. Tetapi berbeda dengan yang dirasakan dan yang dilakukan oleh manusia Yesus. Menjelang sengsara dan kematiannya, Yesus tidak menggunakan sebagai kesempatan bagi dirinya sendiri. Yesus tidak menunjukkan bahwa saat kematian bukan hanya bermakna kehilangan, penderitaan, tetapi juga bermakna kemuliaan dan kasih Allah. Memang ada penderitaan. Bayang-bayang maut semakin jelas ia rasakan. Tetapi segala kengerian itu justru menjadi sebuah jalan penebusan dan pembebasan bagi umat Allah. Di malam terakhir, Yesus bersama murid-muridnya mengadakan perjamuan terakhir. Yesus sejatinya dinaungi bayang-bayang kesedihan dan penderitaan yang teramat dalam. Ada Yudas Iskariot yang akan mengkhianati. Ada Petrus yang akan menyangkali sebanyak 3 kali. Ada pula murid-murid yang masih belum mengerti kehendaknya dan kelak
akan menjauhi, meninggalkannya untuk menyelamatkan diri masing-masing. Tetapi Yesus tidak menunjukkan kesedihan, tidak menunjukkan kekecewaan dan kemarahannya. Di ayat yang ketiga mengatakan, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dalam situasi menyedihkan, ia tahu hakikatnya bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dari awal hingga akhir, Allah tetap memegang kendali dalam kehidupan. Maka di akhir kehidupannya bukan sebuah kehilangan, tetapi sebuah kemuliaan. Penderitaan dan kematiannya justru akan menyatakan kemuliaan karya Allah bagi dunia, bagi manusia. Yesus kemudian bertindak dengan membasuh kaki para murid-muridnya. Yesus mengambil bagian yang terendah, melakukan pekerjaan seorang hamba. Itulah kemuliaan di ujung kehidupannya. Kemuliaan Allah bukan ditujukan pada dirinya sendiri, melainkan kepada orang lain. Sebab hakikatnya ia sudah mulia, maka kemuliaan kehidupan ditujukan dengan melayani para murid-muridnya sebagai karya penutup di babak akhir kehidupannya. Di bawah bayang-bayang kematian justru tampak puncak keagungan dan kemuliaan Yesus dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dalam kerendahan dirinya terpancar kemuliaan kasih. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa yang Tuhan ajarkan dan perlu kita teladani dalam tindakan pembasuhan kaki ini. Yang pertama, kasih tidak berkesudahan. Di bawah bayang-bayang kematian, pembasuhan kaki menunjukkan kasih itu tuntas. Kasih akan menyelesaikan sampai akhir. Bahkan sekalipun berhadapan dengan seorang pengkhianat seperti Yudas Iskariot, atau seorang penyangkal seperti Simon Petrus, hingga sikap pengecut seperti para murid-muridnya, pembasuhan kaki menunjukkan bahwa kasih Allah tidak dapat ditahan dan dihentikan oleh kejahatan manusia. Seperti terang di tengah kegelapan. Kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Justru terang akan melenyapkan kegelapan. Demikian juga di tengah segala kegelapan jiwa manusia, kasih Allah justru semakin gemilang-gemilau. Memang ada kontradiksi yang dinyatakan kepada kita. Pembasuhan kaki merupakan cerminan realitas semakin jahatnya manusia. Namun kasih Allah justru semakin mengasihi manusia. Di dalam kehidupan sehari-hari sebagai refleksi kita, banyak orang mudah menyerah dan melakukan tindakan kasih juga berbuat baik. Bahkan sering juga mengeraskan hati untuk berbuat dosa. Bukannya bertobat, tetapi seringkali mencari dalih, membenarkan diri. Hal itu nyata bila kita sedang berbuat baik, lalu mendapatkan tanggapan yang kurang menyenangkan. Kita seringkali cepat menyerah, merasa tersinggung, bahkan patah arang. Pembasuhan kaki adalah perwujudan kemuliaan kasih yang sejati, yaitu kasih yang tidak pernah menyerah dan tidak pernah berhenti. Kasih yang penuh, totalitas, dan tuntas sampai akhir, sekalipun di bawah bayang-bayang kematian. Yang kedua, kasih akan selalu
mengambil inisiatif. Kasih tidak dapat hanya sekedar pasif dan berdiam diri. Sebab jika kita hanya menanti untuk menanggapi, sejatinya adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang tanpa syarat berarti tidak menanti, tetapi memulai, bertindak, dan berinisiatif. Itulah yang dilakukan Yesus. Demikian pula Yesus, ia bangkit, menanggalkan jubahnya dan membasuh kaki para muridnya. Sekalipun para muridnya belum pernah membasuh kaki Yesus. Di saat-saat terakhir, Yesus akan kembali kepada Bapanya. Ia membasuh kaki para murid-muridnya. Hal ini menyatakan bahwa semakin dekat kepada Allah akan semakin dekat kepada sesama manusia. Hanya dalam refleksi kita, sayang, manusia sering memiliki kasih yang menunggu, kasih yang bersyarat. Malahan seringkali hanya memilih untuk mendorong orang lain atau mengorbankan orang lain daripada memulai dari diri sendiri. Kita perhatikan ketika orang mendapat panggilan, tugas pelayanan, betapa banyak yang memilih untuk berdiam diri, menunggu hingga menghindar, bukan aktif dan berinisiatif. Dan yang ketiga, kasih tidak pernah merasa tinggi untuk melakukan yang rendah. Dalam kemuliaan, Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Dari manusia merendahkan diri menjadi hamba. Dari hamba merendahkan diri dalam penderitaan. Akhirnya dalam penderitaan masih direndahkan dalam kematian. Maka tindakan pembasuhan kaki hingga karya Yesus di kayu salib menunjukkan besarnya kasih Allah. Dan ia tidak merasa terlalu tinggi untuk melakukan hal-hal yang rendah. Sebaliknya, manusia lebih malu terlihat jelek, tetapi tidak pernah malu menutupi kejahatannya. Yesus menampilkan kemuliaan bahwa kasih tidak perlu ada rasa gengsi. Berani menjadi yang terendah sekalipun terlihat tidak terhormat. Jadi akhirnya pelajaran utama dari pembasuhan kaki yaitu kerendahan hati sebagai jalan kemuliaan kasih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 16 dan 17. Di bawah bayang-bayang kematian, kemuliaan kasih menunjukkan bahwa kita akan tetap mengasihi sampai akhir, selalu mengambil tindakan, inisiatif, dan berani untuk melakukan hal-hal yang kecil, yang rendah. Melayani adalah kemuliaan hidup. Barang siapa yang hidup rendah hati dan melayani, tidak perlu takut akan kehilangan apapun, termasuk kematian. Selamat berefleksi, Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat hening.
Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Gena Nafiri, Salib Kayu Agung.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akhiri ibadah Kamis Putih ini dengan bersama-sama kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Terima kasih Tuhan, jika Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk menghayati saat-saat terakhir kesengsaraan dan kematian-Mu melalui ibadah Kamis Putih ini. Mampukan kami berefleksi, mampukan kami menemukan makna yang akan dapat kami pakai di dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Agar kami boleh memiliki cara pandang seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami boleh memiliki cara hidup seperti yang Tuhan Yesus teladankan kepada kami. Sehingga hidup kami bermakna bagi diri kami, keluarga kami, gerejamu, masyarakat sesama kami, bahkan kemuliaan nama-Mu. Setelah dirasa cukup, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami masih mohon pertolongan, pimpinan dan penyertaan-Mu. Biarlah kuat kuasa tangan-Mu senantiasa menjangkau dan menjagai perjalanan kehidupan kami. Sehingga hidup kami bermakna dan bermanfaat. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, godaan, bahkan ancaman yang akan menghancurkan hidup kami. Tetapi tuntun langkah kaki kami untuk menuju kepada kedamaian yang sejati. Biarlah damai sejahtera boleh senantiasa mewarnai kehidupan kami seperti yang Kristus ajarkan kepada kami. Dan mampukan kami untuk bersama-sama mengakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia,
Dan di sepanjang zaman kita berbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai, sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Hosiana, 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 amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengumuman yang pertama yaitu ibadah Jumat Agung. Majelis akan melayankan perjamuan kudus istimewa dalam ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan di Gereja Induk dan Pepantan Imogiri pada hari Jumat tanggal 2 April 2021. Adapun di Induk ada 2 kali ibadah. Yang pertama ibadah pagi dilaksanakan pukul 8 pagi, ini untuk wilayah utara dan wilayah timur. Adapun ibadah yang kedua dilaksanakan pada sore hari pukul 16 untuk wilayah tengah dan wilayah selatan. Sedangkan untuk Pepantan Imogiri diadakan ibadah 1 kali pukul 8 pagi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dalam pelayanan perjamuan kudus istimewa ini, majelis tidak melaksanakan perkunjungan ke rumah-rumah. Untuk itu kami mohon Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk mempersiapkan diri secara pribadi, dan kami mohon perhatiannya juga partisipasi warga jemaat. Adapun pengumuman yang kedua yaitu ibadah Sabtu Sunyi akan dilaksanakan secara online atau daring besok pada hari Sabtu tanggal 3 bulan April 2021 pukul 19 melalui channel YouTube GKJ Patalan. Dan di dalam ibadah secara online ini, ibadah Sabtu Sunyi, ada persembahan
Mohon nanti Bapak Ibu bisa dikumpulkannya dan dimasukkan di dalam ibadah Paskah hari Minggu tanggal 4 April 2021. Mohon partisipasi seluruh warga jemaat dan dukungan doanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, adapun pengumuman yang ketiga yaitu ibadah Paskah. Ibadah Paskah akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021 di Induk dan di Pepantan, mulai pukul 8 pagi. Dalam ibadah Paskah ini diadakan pengumpulan celengan atau tabungan aksi solidaritas. Mohon partisipasi warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Demikian warta jemaat yang kami sampaikan. Atas perhatiannya seluruh warga jemaat, atas nama majelis mengucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.